Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kebaikan dan kenikmatan kepada para hamba. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah, dan kita masih melanjutkan tentang adab-adab di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan manusia dengan kebaikan dan mencegah sekaligus melarang mereka dari keburukan dan kemungkaran. Pelakunya selayaknya memiliki adab-adab di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Kita akan lanjutkan setelah kita menyebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya 3 adab di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, atau 4 ya, yaitu yang pertama adalah keikhlasan, kemudian yang kedua adalah memiliki ilmu, kemudian yang ketiga berlaku wara', yaitu tidak melakukan apa yang dilarang dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan. Kemudian yang keempat adalah memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia di dalam kehidupan sehari-hari, lebih khusus ketika beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu dengan cara memerintahkan dengan kelemah lembutan dan melarang juga dengan kelemah lembutan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah adab berikutnya alla yata'arrafa ilal munkari biwasitati tajassus, yaitu tidaklah mencoba mencari tahu kemungkaran yang dilakukan itu dengan cara, atau mencari tahu kemungkaran tersebut dengan cara tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Seperti contohnya menggeledah rumah, atau membuka pakaian ya, atau menyingkap penutup kepala dan seterusnya dari upaya tajassus, mencari-cari kesalahan manusia untuk mengetahui kemungkaran yang mereka lakukan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
Mengapa ini dilarang dan ini dijadikan sebagai bentuk larangan, ini dijadikan sebagai adab? Karena sesungguhnya syariat kita memerintahkan untuk menutup aurat manusia, sekaligus melarang untuk tajassus, mencari-cari kesalahan, membongkar kesalahan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu wa la tajassasu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu ada dosa, dan janganlah kalian tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Surah Al-Hujurat ayat 12. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah seburuk-buruk atau sedusta-dusta perkataan. Lalu di antara sabda Nabi SAW beliau bersabda, la tajassasu, janganlah mencari-cari kesalahan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain, untuk mengetahui kesalahan, kemungkaran, keburukan mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sebaliknya, kita dianjurkan, disyariatkan untuk menutup kesalahan mereka. Bukan maksudnya adalah menjadi tameng untuk mereka berbuat salah, bukan. Menjadi pelindung bagi mereka dalam berbuat salah, bukan. Tapi maksudnya adalah bila didapatkan secara alami, baik itu ketika berinteraksi dengan mereka ditemukan adanya kesalahan mereka, atau menurut pengkabaran sebagian orang yang telah melihat hal tersebut, maka hal seperti ini tentunya dilakukan pengingkaran. Nah, jika dibutuhkan untuk membongkar kemungkaran tersebut, wallahu ta'ala alam, maka dibolehkan. Berbeda halnya apabila tidak ada pemberitahuan sebelumnya tentang kemungkaran tersebut, lalu sengaja dicari-cari kesalahan, kemudian dibongkar, digeledah rumahnya dan seterusnya, maka ini tentunya sebuah kesalahan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Nah, mestinya yang dilakukan adalah menutupi aib seorang muslim kalau seandainya dia memiliki aib. Demikian. Nah, kalau seandainya dilakukan nasihat bila pun didapatkan kemungkaran tersebut, maka ini adalah lebih baik. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Hadis riwayat Muslim, hadis yang panjang. Siapa saja yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Demikian. Siapa yang tidak ingin kekurangan, kesalahan, kekeliruan, aib kita yang ada di dunia ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, begitu juga di akhirat. Dan begitu menakutkan bagi kita tatkala aib kita ini dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, demikian pula lebih-lebih di akhirat. Maka miliki amalan berupa menutup aib saudara kita sesama muslim. Bila ada kesalahan mereka yang tampak dalam pandangan kita, maka kita lakukan pengingkaran,
Tak perlu pula kita harus melaporkan barangkali ya kepada ya pihak yang berwenang sehingga lalu dilakukan penindakan. Ya jika mampu untuk melakukan pengingkaran langsung, baik itu ya pencegahan langsung dengan kekuasaan kita, tangan kita, dengan lisan kita, maka dilakukan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman." Hadis riwayat Muslim. Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Bila tak mampu, maka dengan lisannya, yaitu memberikan nasihat kepadanya, ya, melakukan penyadaran untuknya, pelurusan baginya. Demikian seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dengan lisan, dengan ilmu yang sampai kepadanya. Kalau tak mampu pula, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bentuk di antara pencegahan dengan lisan adalah ketika tak mampu untuk melakukan pencegahan dengan kekuasaan, maka bisa ya menyampaikan secara lisan kepada pihak yang berwenang, ya, pihak yang berwenang untuk melakukan penindakan dan pencegahan. Nah seperti itu. Ya contoh kalau kita lihat ya ada kerumunan massa yang ingin melakukan tindakan anarkis ya pada satu orang atau beberapa orang atau keluarga, maka tidak mungkin ya terkadang tidak mungkin bagi kita untuk mampu mencegahnya, ya. Ditambah lagi kita hanya seorang diri, sementara mereka kerumunan orang yang banyak, demikian. Maka segera laporkan kepada pihak yang berwenang untuk ya mencegah dan melarang ya kemungkaran tersebut, itu tindakan anarkis tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kalau seandainya ya ada perjudian yang banyak, ya maksudnya banyak perjudian terjadi. Begitu juga barangkali perzinahan, ya. Begitu juga ya pencurian dan perampokan. Maka ya kalau kita tidak mampu dengan kekuasaan kita, maka dengan lisan kita, yaitu kita melaporkan hal itu kepada pihak yang berwenang. Begitu juga kalau seandainya ada pesta narkoba, ya minum-minuman keras, maka ya kalau tak mampu untuk mencegah dengan kekuasaan, maka ya dengan lisan, yaitu menyampaikan dan melaporkan hal itu kepada ya pihak yang berwenang. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, kita akan lanjutkan adab berikutnya. Adab berikutnya adalah melakukan sosialisasi, ya, melakukan sosialisasi terhadap kebaikan-kebaikan, lalu diberikan motivasi untuk melakukan. Begitu juga ya dilakukan sosialisasi untuk kemungkaran-kemungkaran yang dilarang, ya, atau sosialisasi terhadap larangan-larangan kemungkaran. Ya, lalu diberikan ancaman ya kepada para orang-orang yang akan melakukannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini tentunya ya agar nantinya orang-orang yang menjadi objek amar ma'ruf nahi mungkar ini, mereka tidak beralasan bahwasanya mereka tidak mengetahui, ya. Ya ini agar nantinya orang-orang yang menjadi objek ya amar ma'ruf nahi mungkar ini, mereka tidak memiliki alasan lagi ketika mereka meninggalkan sebuah kebaikan yang diperintahkan atau melakukan sebuah kemungkaran yang dilarang, ya. Ini mereka tidak beralasan dengan ketidaktahuan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini tentunya hal yang penting. Nah, inilah dia sebut dengan
sosialisasi, edukasi, atau yang semisalnya kita katakan ya. Ya, kalau dalam bahasa syar'inya itu ta'lim, ya memberikan ya pengajaran kepada mereka, ya diajarkan kepada mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya dikenalkan kepada mereka kebaikan-kebaikan, lalu perintahkan mereka dengan kebaikan tersebut, ya memberikan motivasi kepada mereka, ya begitu. Kemudian berikutnya dikenalkan kepada mereka ya keburukan-keburukan, lalu dilarang mereka darinya, dilarang mereka dari hal tersebut. Demikian. Baik ya. Jadi ini selain edukasi ya, nama lainnya ini disebut juga dengan metode ta'lim, begitu juga berikutnya targhib wa tarhib. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, agar mereka mengenali ya. Hudzaifah ibn Yaman rahimahullahu taala radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal juga sebagai penjaga rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Ya. Kata beliau radhiyallahu anhu, dahulu orang-orang yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Maksudnya adalah semangat mereka untuk melakukan kebaikan, sehingga mereka itu bertanya tentang kebaikan, ya, agar mereka bisa melakukannya. Dan tentunya Rasulullah SAW akan ya mengajarkan kebaikan itu kepada mereka. Demikian. Sementara aku bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keburukan, ya tentunya Rasulullah akan memberitahu keburukan tersebut, ya. Dan tentunya Rasulullah akan melarang dari keburukan tersebut. Dan beliau bertanya, ya, yaitu Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu maksudnya agar beliau bisa menghindari. Beliau mengatakan, ma khafata an yudrikani, aku khawatir, ya aku takutkan keburukan itu menimpaku, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya perlunya kita untuk mengenalkan atau mengenali kebaikan-kebaikan, ya, sehingga kita ya bisa melakukannya, bahkan kita bisa memberikan motivasi bagi diri kita, demikian pula bagi orang lain, agar kita bisa ya berinteraksi dengan kebaikan tersebut, melakukannya, menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Demikian. Sebaliknya perlu juga kita ya mengenali dan mengenalkan kepada orang lain keburukan-keburukan tersebut, ya. Tapi maksudnya bukan untuk berinteraksi dengan keburukan. Ya, keburukan dikenali ya untuk dijauhi. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ya, juga harus dikenali ya akibat-akibat buruk dari keburukan tersebut sehingga bisa menjauhinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, adab dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini bagian dari apa yang kita jelaskan sebelumnya, yaitu melakukan metode targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib, ya. Setelah kita di poin sebelumnya, ya, kita menyebutkan tentang ya ta'lim, yaitu pengajaran, edukasi, ya, pengenalan terhadap kebaikan dan keburukan, ya. Maka berikutnya adalah ya memotivasi mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ya memberikan peringatan kepada mereka dari keburukan-keburukan dengan metode targhib wa tarhib. Targhib, kita ulangi ya. Targhib ini adalah metode ya motivasi. Targhib adalah memberikan motivasi dengan motivasi yang berasal dari
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dengan metode Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Demikian. Ya, kita dapatkan dalam Al-Qur'an, begitu juga dalam hadis Nabi SAW, itu banyak sekali ya motivasi-motivasi ya di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ketika kita ingin memberikan ya dorongan kepada orang-orang manusia untuk melakukan kebaikan, maka ambil motivasi-motivasi yang di dalam Al-Qur'an, yang berada dalam Al-Qur'an, begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu lebih mumpuni, bahkan itu lebih kuat. Demikian. Sebagaimana juga ketika kita mendapatkan kemungkaran-kemungkaran itu dilakukan oleh manusia, maka hendaknya kita melakukan peringatan, memberikan peringatan kepada mereka dengan metode targhib, yaitu metode tarhib, yaitu tarhib, memberikan ya peringatan ya kabar-kabar pertakut yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dalam metode targhib wa tarhib ya, memberikan motivasi, demikian pula memberikan peringatan. Targhib memberikan motivasi, tarhib memberikan peringatan ya. Ini dengan metode yang terdapat atau dengan cara apa saja yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Tidak perlu kita menghadirkan ya cara-cara baru di dalam metode targhib wa tarhib, di dalam memberikan motivasi, begitu juga ya peringatan. Tidak perlu, sudah lengkap dalam Al-Qur'an apa yang terjadi di kalangan masyarakat. Contoh ya ketika kita memberikan motivasi kepada manusia untuk menuntut ilmu, maka sampaikan contohnya firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ya, tentang ditinggikannya derajat ya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan memiliki ilmu. Demikian, seperti itu ya. Berikan motivasi. Demikian ya. Sampaikan firman Allah tersebut. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah SAW ya menjelaskan bahwa jalan menuntut ilmu adalah jalan yang mudah untuk menuju surga. Itu salah satu bentuk ya metode targhib. Demikian. Adapun tarhib, metode contohnya adalah memberikan peringatan, seperti contohnya manusia tatkala jatuh ke dalam dosa perzinahan atau dosa riba, maka sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ya 275 ya, begitu juga 276 dan seterusnya ya, tentang ya keburukan-keburukan riba seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sampaikan juga ya hadis-hadis Nabi tentang ya akibat buruk dari riba. Itu contoh saja. Demikian. Tidak perlu kita mengadakan ya sanksi hukuman sendiri ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini metode targhib, yaitu metode pemberian motivasi, begitu juga tarhib, itu memberikan ya metode, melakukan metode peringatan, tarhib ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah tentunya ya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar ini butuhnya untuk melibatkan penguasa ya, untuk melibatkan penguasa dalam hal ini ya, tentunya mereka yang lebih berwenang di dalam ya di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar ya secara umum di masyarakat ya. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dikarenakan itu adalah kewenangan mereka, bukan kewenangan dari warga secara luas ya. Adapun secara individu-individu tertentu maka bisa dilakukan. Adapun pencegahan ya secara luas sampai memberlakukan nanti mereka
sanksi hukuman kepada mereka, maka ini ya perlunya melibatkan penguasa, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab berikutnya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar adalah ketika tidak mampu untuk melakukan perubahan dengan kekuasaan dan lisan, ya, tidak mampu untuk merubah dengan kekuasaan tangan, dan tak mampu juga untuk merubah ya kemungkaran, keburukan tersebut dengan lisan karena memang tak punya ilmu, atau mungkin dikarenakan kekhawatiran ya pada dirinya, ya ini akan terjadi keburukan bahkan sampai pembunuhan ya dan seterusnya, dan dia tidak bisa bersabar dengan keburukan-keburukan yang akan terjadi bagi dirinya, maka ya bisa dia merubah dengan hatinya ya. Para ulama menyebutkan di antara bentuk merubah hati, merubah dengan hati, merubah kemungkaran dengan hati, yaitu dia meninggalkan tempat tersebut, ya meninggalkan tempat di mana ya dia melihat kemungkaran tersebut. Ya kalau itu berada di dalam wilayah tempat tinggalnya, maka wallahu taala alam dia bisa ya berpindah, berhijrah dari tempat tersebut agar dia tidak ya terkena keburukan dari kemungkaran itu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, ya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Ya. Siapa saja melihat kemungkaran di antara kalian, maka rubahlah dengan tangannya, yaitu kekuasaannya. Kalau tak mampu, maka dengan lisannya, yaitu dengan ilmu, ya. Lalu disampaikan dengan lisannya lewat penjelasan-penjelasannya. Kalau tak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Demikian. Maka di antara perubahan juga sebelum sampai kepada, tentunya dengan hati itu tetap ya adanya pengingkaran dengan hati, ya hati tetap harus mengingkari, ya itu dengan doa juga bisa ya, yaitu mendoakan ya orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah kebaikan dan orang-orang yang mereka melanggar kemungkaran, ya larangan kemungkaran mereka langgar, ya maka doakan mereka agar mereka bisa ya, meninggalkan kemungkaran dan melakukan kebaikan. Demikian. Dan jangan lupakan sertakan doa untuk diri kita pula. Demikian. Dan tentunya juga keluarga kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini barangkali yang bisa kita sampaikan terkait dengan adab-adab beramar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita taufiknya agar kita bisa memiliki adab-adab di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita berada di atas ya kebaikan-kebaikan dan menjauhi keburukan dan kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, pada pertemuan mendatang insyaallah taala kita akan masuki pembahasan baru, yaitu tentang wajibnya ya mencintai Nabi kita, mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan kita buka sesi soal jawab. Baik bagi para pemirsa yang ingin bertanya, maka silakan ya layangkan
pertanyaan lewat chatting WhatsApp di nomor 085261904177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ada pertanyaan saya ini tentang kerjasama ya. Saya mau bertanya masalah akad kerjasama. Ada pertanyaan begini. Saya beli durian dari kebun dengan harga 11.000 satu paketnya. Dengan ditambah biaya operasional maka modal jadi 13.500. Sesampainya barang di kota, saya cari pedagang dan membuat akad kerjasama penjualan barang dengan sistem pembagian 60% untuk pemodal, 40% untuk pedagang ya dari keuntungan bersih. Pemodal itu menanggung risiko kerugian berupa rupiah, uang rupiah. Pedagang memiliki risiko kerugian berupa tenaga dan waktu. Kemudian pemodal menaikkan harga yang tadinya 13.500 dijadikan 15.000 per paketnya kepada pedagang. Pertanyaannya, apakah akad tersebut benar atau salah? Mohon diluruskan jika akad tersebut salah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Di sini ada masalah ya, ada masalah yang tentunya ini akan mengakibatkan tidak bolehnya akad mudharabah tersebut, atau bisa dikatakan rusaknya ya syarat atau rusaknya akad mudharabah tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada pertambahan modal ya, atau bisa dikatakan sesungguhnya keuntungan ya, pertambahan dari modal. Kita sebutkan ya, pertambahan dari modal. Itu pertama disebutkan di sini ya, yaitu harga durian ya. Harga durian itu awalnya modalnya adalah harga 11.000 rupiah. Kemudian dijual menjadi 15.000. Sebenarnya bukan dijual, akan tetapi ya ini nanti diberikan ya harga dasarnya kepada pedagang. Dalam hal ini adalah orang yang menjadi pengelola dari akad kerjasama ini ya, pedagang yang tadi itu menjadi pengelola dari akad kerjasama ini. Yang ini ada selisih sekitar 4.000 dan ini adalah keuntungan untuk pemodal tersebut ya, demikian. Baik ya. Nah, di sini tentunya menyalahi syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad mudharabah ya. Jadi perlu kita ketahui, jika skema dengan apa yang disebutkan dalam pertanyaan ini atau kasus ini, maka ini adalah skema ya mudharabah. Namun ada masalah. Apa itu mudharabah? Yaitu satu orang pemodal tunggal dan satu orang yang lain atau pihak yang lain sebagai pengelola, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka skema mudharabah seperti ini yaitu dengan menentukan adanya sebahagian keuntungan ya. Ada sebagian keuntungan yang dia konstan walaupun bukan keseluruhan ya. Di mana sang pemodal sudah mengambil keuntungan yang sifatnya konstan, yaitu sekitar 4.000 ya, 4.000 per paket
dari barang tersebut, ya. Kemudian nanti ada juga keuntungan, sepertinya ada keuntungan yang didapatkan dari persentase laba bersih, ya, demikian. Maka di sini ada dua keuntungan yang didapatkan pemodal. Pertama adalah keuntungan yang sifatnya konstan, yaitu dengan lakunya barang berupa durian tersebut yang per paket, ya, dari modal harga 11 menjadi 15.000. Nah, ini sudah ada keuntungan sekitar 4.000, walaupun dari situ juga diambil biaya operasional, ya. Baik, ya. Tapi tentunya ada keuntungan yang konstan sifatnya, ya, dari tahap pertama ini. Dan tahap kedua juga akan mendapatkan keuntungan walaupun dari persentase dari laba bersih yang didapatkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kita katakan tadi menyalahi syarat, ya, akad mudharabah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Kasani beliau pernah mengatakan, ya, tentang syarat di dalam keuntungan. Beliau mengatakan, wa kadza in syarrata an yakuna li ahadihima an-nisfu awi sulusi wa mi'ati dirhamin aw qala illa mi'ati dirhamin fa innahu la yajuzu fa innahu syartun yaqta'u asy-syarikata fir ribhi. Beliau mengatakan demikian pula, ya, apabila kedua belah pihak, yaitu pemodal demikian pula pengelola, menyepakati, mensyaratkan salah satu dari keduanya untuk mendapatkan setengah atau sepertiga ditambah, ya, 100 dirham. Lihat, setengah atau sepertiga. Setengah atau sepertiga. Kalau setengah atau sepertiga ini dari keuntungan bersih, namun ditambah dengan 100 dirham. Ini konstan, 100 dirham. Ya, atau kurang daripada 100 dirham. Maka sesungguhnya hal tersebut tidaklah boleh. Mengapa? Karena hal itu merupakan syarat yang memutus kerjasama, ya, dalam urusan keuntungan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini jadi tidak boleh yang demikian, ya, tidak boleh yang demikian, itu menetapkan keuntungan yang sifatnya konstan, ya, walaupun sebahagian, ya. Maka di sini kita katakan berarti pemodal itu telah mengambil keuntungan yang sifatnya konstan, ya, karena dia mengambil, ya, keuntungan dari dua tahap. Tahap pertama adalah dari harga modal yang didapatkan, ya, harga modal yang didapatkan plus ditambah dengan harga yang ditambahkan, ya, itu pada harga modal tersebut lalu diserahkan, ya, barang dagangan tersebut, ya, kepada pengelolanya. Demikian, ya. Nanti dia akan mendapatkan berikutnya, ya, dari persentase laba bersih. Demikian, ya. Baik. Lalu bagaimana solusinya? Nah, ini penting juga, ya, solusinya. Kalau demikian tentunya, ya, ada solusi secara syar'i. Baik, ya, skema dengan yang disebutkan seperti ini, maka ini sesungguhnya tidak boleh untuk dijadikan skema, ya, kerjasama dengan model mudharabah, tapi bisa diberlakukan padanya, dan akad ini akan menjadi boleh ketika diberlakukan akad samsaroh, yaitu akad keagenan, ya, di mana sang pedagang ini dianggap sebagai simsar, yaitu agen,
ya. Kemudian sang pemodal tadi yang membeli durian, nah itu sebagai pemilik barang. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, akad seperti ini, akad yang tentunya dibolehkan ya, yaitu akad al-wisatatu bainal bai'i wal mushtari li ijra'il bai'i, yaitu tindakan memperantarai antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan jual beli. Dalam hal ini, pedagang itulah yang dia menjadi perantara ya bagi pemilik barang, yaitu pembeli durian ya, maksudnya pembeli pertama durian, lalu dia memiliki durian tersebut ya, lalu dia jualkan kepada para konsumen. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, akad keagenan seperti ini upahnya adalah halal ya. Ya. Akad keagenan seperti ini adalah dibolehkan dan upahnya adalah halal. Demikian. Hanya saja ya, jumhur ulama mempersyaratkan harus adanya kejelasan ya dalam upah tersebut. Baik, ada dua bentuk akad samsaroh yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah harga jual. Harga jual itu ditentukan oleh pemilik barang, dalam hal ini adalah pemodal ya, atau yang membeli durian pertama sekali itu ya. Maka boleh dia jual, maksudnya dia tentukan harga jualnya. Contoh, bila dia jual per paket, walaupun tadi ya dia beli satu paket durian itu adalah ya itu dengan 11.000, maka boleh dia tentukan ya harga jualnya di pasaran itu ya, walaupun lewat agen nanti yang menjualkan, simsarnya itu agennya, itu dengan harga 50.000 satu paket ya, 50.000 satu paket. Atau dia tentukan ya untuk per bijinya, per buah dari durian tersebut, bukan per paket, per buahnya sekian dan sekian ya, itu tidak masalah ya. Demikian. Dan agen wajib untuk mengikuti ketentuan harga tersebut ya, tidak boleh baginya ya untuk menetapkan harga di luar dari harga yang telah ditetapkan oleh sang pemilik barang tersebut ya. Baik ya. Nah, dipersyaratkan tadi harus ada penetapan upah ya untuk si agen. Berapa ya upah bagi si agen apabila dia berhasil untuk ya menjualkan. Ya, tergantung si agen ini dia pingin dibayar ya dengan lakunya barang, atau dia digaji, sifat penggajian, sifatnya penggajian ya. Contohnya kalau laku semua maka diberikan contohnya gaji sekitar 3 juta, maka tidak masalah ya, demikian jika disepakati. Atau dia dapatkan ya untuk per paketnya itu katakanlah dia mendapatkan ya upah berupa 15.000, contohnya demikian ya, 15.000 ya. Maka yang seperti ini boleh juga, asalkan ya ini atas dasar kerelaan ya dan kesepakatan keduanya. Demikian. Baik ya. Nah, ini tadi butuhnya untuk menetapkan ya upah agar ya tidak terjadi persengketaan ya. Karena ketidakjelasan pada upah ini akan memunculkan persengketaan dan perselisihan. Untuk jenis akad samsaroh seperti ini ya, ini ada riwayat dari Ibnu Sirin rahimahullahu taala yang ia mengatakan, idza qala bi'hu bikadza fama kana min ribhin fahuwa laka ya, au baini wa bainaka fala ba'sa bihi ya. Ini ungkapan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ibnu Sirin rahimahullahu taala, Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu taala mengatakan ya, apabila seseorang mengatakan ya silahkan jual barang ini dengan harga sekian ya, maka apa saja dari keuntungannya maka itu menjadi milikmu atau antara kita berdua ya, demikian.
Perhatikan di sini disebutkan apabila seseorang mengatakan silahkan jualkan barang ini dengan harga sekian, ya, maka apa saja dari keuntungannya maka itu menjadi milikmu atau ya menjadi milik kita berdua, ya. Ini tentunya butuhnya ditetapkan, ya. Maka ini tidak mengapa. Baik, jika si agen tersebut berhasil atau mampu untuk menjual barang itu lebih dari harga yang ditetapkan, maka kelebihan tersebut perlu kita ketahui itu adalah milik dari sang pemilik barang, demikian, ya, yaitu pemilik durian tersebut, ya, kecuali bila direlakan, ya, untuk sang pedagang atau agen tersebut, ya. Baik, cara yang kedua, ya, adalah harga jual ditetapkan oleh agen, ya, tentunya dengan syarat adanya penetapan harga dasar dari sang pemilik barang. Jadi durian tersebut kalaulah memang harga jual tidak ditetapkan oleh sang pemilik barang atau pemilik durian itu, maka hendaknya dia menetapkan harga dasar. Nanti sang agen yang menjual sesuai dengan yang mampu untuk dijualnya dan sisanya itu untuk si agen, demikian. Selisihnya untuk si agen. Baik, riwayat yang mendasari hal ini adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan la ba'sa an yaqula bi hadzal tsauba famazada ala kadza wa kadza fahuwa laka, ya. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, tidak mengapa seseorang mengatakan jualkan pakaian ini, ya, jualkan pakaian ini, maka apa saja yang lebih dari harga sekian dan sekian maka itu menjadi milikmu, demikian. Hadis riwayat Bukhari, ya. Baik, nah demikian, ya, untuk kasus ini, demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan juga, Ustadz mau bertanya, ada kawan nitip pertanyaan seperti ini, bagaimana pandangan kamu tentang menerima beasiswa dari Bank Indonesia, ya? Apakah ada mudaratnya? Syukran, barakallahu fiik, ya. Baik, ya, tentunya dalam hal ini butuh ada rincian, ya. Bila penerima hadiah atau beasiswa tersebut adalah salah satu nasabah dari bank tersebut, ya, di mana ia menitipkan dan menabungkan uang, ya, di bank tersebut, maka hadiah apa saja yang diterima itu termasuk riba, ya, demikian, itu riba, ya. Kemudian, ya, bila sang penerima hadiah tersebut, ini rincian kedua, kalau penerima hadiah tersebut bukanlah nasabah dari bank yang memberikan hadiah atau beasiswa, maka di sini ya tentunya butuh dilihat hukum asal dari menerima hadiah, ya, walaupun cara mendapatkannya oleh orang yang memberikannya itu dengan cara yang haram, ya, menurut pendapat yang kuat adalah boleh, ya, bagi penerimanya untuk menerima hadiah tersebut, dengan syarat adalah dengan syarat, ya, penerimaan terhadap hadiah tersebut yang orang yang memberikan hadiah itu mendapatkan hadiah dengan cara yang haram, penerimaan terhadap hadiah tersebut tidaklah menjadi, ya, pembenaran terhadap tindakan orang yang memberikan hadiah atau pihak yang memberikan hadiah. Jadi maksudnya begini, jangan sampai ketika seseorang menerima beasiswa dari Bank Indonesia atau bank-bank yang lain, ini menjadi pembenaran dan menjadi dukungan bagi bank tersebut untuk mempraktekkan riba. Semakin kuat dan kokoh dia dalam melakukan praktek riba, demikian, ya, seperti itu. Nah, ini tentunya butuh ditinjau ulang, ya, ketika menerima hadiah dari perbankan, walaupun dia bukan sebagai nasabah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kekeliruan serta kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian dan para pendengar saya mohon maaf, ya.
kebenaran itu datang dari Allah maka ambillah, kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan maka jauhilah. Demikian ya. Sebelum berakhir seperti biasa kita memberikan motivasi kepada para pemirsa sekalian untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana sekitar 4 miliar 56 juta sekian ya. Silakan salurkan ya harta Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Miliki aset akhirat Anda dengan berdonasi di pembebasan lahan ini. Silakan Anda melihat ya di layar kaca Anda tentang arah donasi tersebut ya. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Anda termotivasi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.